bulan Oktober banyak sekali peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya peristiwa sejarah seperti Sumpah Pemuda. Kemudian selain itu, selain Sumpah Pemuda, kita juga ada bulan bahasa di sini. Jadi, untuk memperingati bulan bahasa tersebut berkaitan dengan literasi, SMP Lazwadi Kamila akan menyelenggarakan kegiatan untuk menyemarakan bulan bahasa ini. Kegiatan ini bertema literasiku bersama keluarga. Jadi nanti akan ada literasi atau dongeng dari bunda atau mama bersama dengan ananda kakak-kakak di rumah yang akan menyampaikan cerita seru nanti pokoknya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah ini ya. Tonton sampai habis dan kita akan saksikan keseruannya bareng-bareng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rangga dan Rangga. Kami berdua akan bercerita tentang masa kecil Rangga sebelum kami sekeluarga pindah ke kota Solo. Saat Rangga masih kecil, saat Rangga masih polos, masih unyu-unyu, imut-imut, enggak begitu imut-imut, masih belum mengenal game, masih belum mengenal HP. Saat Rangga masih lugu dan masih jadi cah desa. Oke teman-teman, sedikit bercerita pengalaman Rangga ya. Oke, Rangga kira-kira masih ingat nggak saat Rangga masih tinggal di desa? Sedikit-sedikit ingat. Sedikit-sedikit. Menurut kamu enakan mana? Enakan di desa lah. Enakan di desa. Kalau sekarang sih enakan di kota. Soalnya kan ada apa wifi, ada internet, ada yang lain-lain. Kalau di desa kan belum ada. Sebenarnya di desa kita sudah ada juga, cuma sinyalnya Melek. itu naik turun, naiknya 1, turunnya 4, naiknya setengah, turunnya 5, kayak gitu. Stabil. Bener, jadi kita masih koneksi internet kita kalau di desa masih agak susah. Itu enaknya di kota. Kalau di desa itu dulu kamu sukanya main apa sih? Main di sungai, terus main layangan, main petasan. Ya, terus Ada satu cerita teman-teman. Rangga waktu kecil kita kan suka main kembang api itu ke saat bulan puasa. Terus ada temen Rangga namanya Sekar, itu tetangga kita, teman kecil Rangga, teman sekolah, main ke rumah kita ya. Terus kita main kembang api sama-sama, dan tiba-tiba saat Sekar itu mau diajak pulang sama ibunya, kawat kembang api itu setelah dinyalain kan masih ada kayak api-apinya gitu kalau sudah mati. Dan Sekar itu dengan santainya kawat yang masih panas, masih menyala membara itu gini kan, set, dan alhasil wah Rangga nangis. sana. Dan ini masih ada bekasnya, sampai sekarang masih ada bekasnya. Nah itu salah satu kenangan masa kecil Rangga saat main kembang api. Terus apalagi enggak, kamu seneng main keceh-keceh di sungai kalau siang pulang sekolah ya kan, waktu masih kelas 1 apa TK? Kelas 1 kayaknya. Iya. Kelas 1 kan Rangga masih di desa. Rangga pindah ke Solo saat kelas 2, naik kelas 2. Kelas 1 masih di desa, pulang sekolah kan jam 11 ya, setengah 11, jam 11. Habis ganti baju, makan siang, biasanya tidur. Nah, tidur biasanya Rangga main sama temen-temennya. Sampai maghrib. Diajak teman-teman main ke sungai, obok-obokan, main lumpur di pinggir sungai, enggak sungai yang dalam-dalam sih. Itu ibu sudah kerja ya, sudah di Solo, masih laju Solo rumah, Solo Purwodadi masih laju sampai rumah. Rangga main sama teman-teman dan
sampai lupa kalau harusnya sudah pulang, tapi kalau dikasih jam main sampai Jam asar, Rangga lupa saking asiknya main. Terus kamu diapain? Kamu ngapain? Dicariin nggak? cariin ya sama apa tuh, Sama Mbah. iya Dicariin Mbah, dicariin ibuku, dicariin neneknya Rangga, dicariin, dan Rangga hajar. kan diajar bakuku itu bukan. Kalau di desa itu dicariin di apa namanya sama neneknya Rangga itu dibawain kayu yang kecil gitu loh. Iya Ayo mulai hara. iya kenangan. Wah, ya cuma sekali sih, cuma biar jerak aja, biar kapok. Jangan ulangin lagi. Nah itu karena itu kalau main suka gitu, kadang suka lupa waktu padahal sudah dikasih Waktu cukup banyak. Nah, terus apa lagi kamu sukanya kalau di desa? Kalau sekolah, jalan kaki, apa naik motor, Jalan kaki. sekolahnya lumayan. Ya, sepatu. Jalan kaki pakai apa tuh, tas yang Tas roda. ledek-ledekan. Tas roda. Oh, yang apa namanya? Oh iya, ibu ingat dulu temennya Rangga kan ada yang punya tas. Ada Terus rodanya tuh. ada rodanya, tas gledek kalau di desa namanya. Ah, Sekolah Rangga sama rumah itu kira-kira berapa? Oke, maaf ya teman-teman, ceritanya agak jeda sedikit karena tadi ada telepon. Jadi ya, saya angkat dulu, maaf. Oke, kita cerita lagi. Tadi sampai apa ya? airport gitu. Oh, parade tas gledek. Ya. Parade tas gledek. Jadi kalau pulang sekolah itu Rangga dan teman-temannya itu semuanya pakai tas gledek. Kan jalannya itu jalan tor-toran gitu. Jadi pulang sekolah itu deket-deket kayak mau ke airport. Jadi semuanya pakai tas gledek. Dan anak-anak di desa itu apa ya? Beda sih sama anak-anak di kota ya. Kalau di desa itu lebih saling peduli, lebih apa namanya Care, pokoknya care. ya peduli itu sama Peduli banget. care, ya. Peduli banget. Jadi ada temennya kelihatan nggak masuk sekolah itu langsung ditanyain. Nanti Datang terus ke rumahnya. didatengin kayak gitu. Jadi asik sih sebenarnya di desa, tapi karena Kondisi dan situasi. situasi dan kondisi ibu kerja di Solo, ayahnya kerja di Solo, akhirnya Rangga Solo. ke Solo pas Ya. naik kelas 2, tapi kerja di Solo. Akhirnya Rangga mau masuk kelas 1. Jadi dari saat itulah kita sudah di Solo. Kehidupan yang Rangga awalnya kaget dari yang punya banyak teman di desa, sering main sama teman-teman di Solo, banyak teman sih tapi kan belum kenal. Awalnya berat sekali karena pulang sekolah dia harus hanya duduk diam di dalam kamar di rumah, tidak punya teman sebaya, jadi ya Nggak aneh. Habis dari desa ke sekarang kota. sudah berapa tahun? 4 tahun. 4, ini 5, 6, 7, 6 tahun. 6. Sudah 6 tahun kita di Solo, sudah hampir 6 tahun. Jadi ya wes mau nggak mau, suka nggak suka, pokoknya suka gitu ya enggak ya. Ya itulah suka dukanya kita. Sebenarnya masih banyak banget cerita. Banyak kali. Nggak nyampe waktunya. Kapan-kapan kita sambung. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman atas
sedikit cerita tentang Rangga sebelum kota atau di Solo. sebelum di Solo, saat Rangga masih kecil, masih di desa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Radit, kelas 7 Drive. Hai Lazwadian, semoga hari ini sehat selalu. Hari ini Mama Radit akan bercerita tentang legenda dari Sumatera Barat yang berjudul Maling Kundang Si Anak Durhaka. Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan miskin. Ia hidup bersama anak tunggalnya yang bernama Maling Kundang. Sehari-hari perempuan itu bekerja sebagai nelayan. Namun penghasilannya tidak bisa mencukupi kehidupan mereka sehari-hari, sehingga hidup mereka serba kekurangan. Saat Maling Kundang mulai dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke kota. Ia ingin mengadu nasibnya di sana. Lalu dia meminta izin kepada ibunya. Barangkali dengan pergi ke kota aku bisa mengubah nasib kita ini. Ucaplah dia. Dengan berat hati ibunya pun mengizinkan. Kini ibunya kembali menjadi perempuan tua yang kesepian. Setelah kepergian Malin, ibunya selalu memikirkan keadaan anaknya. Ia jadi sakit-sakitan, sementara Malin tak pernah mengirim kabar kepadanya. Hingga beberapa tahun kemudian, Malin berhasil mengubah nasib. Ia telah menjadi saudagar yang kaya raya. Malin memiliki banyak kapal. Hidup Malin tak lagi susah. Malin juga menikahi seorang perempuan bangsawan yang sangat rupawan. Suatu hari, Malin ingin melihat keadaan desanya. Sudah lama sekali ia tak pulang. Malin pergi bersama istri dan banyak pekerjanya. Ia juga membawa banyak uang untuk dibagi-bagikan kepada penduduk. Sampailah Malin di desanya. Dengan sombong ia membagikan uang kepada penduduk. Penduduk di desanya sangat senang. Di antara mereka ada yang mengenali Malin, tetangganya sendiri. Orang itu pun segera pergi ke rumah dan memberikan kabar gembira kepada ibunya. Ibu, apakah kau sudah tahu anakmu Malin sekarang telah menjadi orang kaya? Seru tetangga itu. Dari mana kau tahu itu? Selama ini aku tak pernah mendapat kabar darinya, ucap ibu Malin terkejut. Sekarang pergilah ke dermaga. Anakmu Malin ada di sana. Ia terlihat sangat tampan dan istrinya juga sangat rupawan, ucap tetangganya. Ibu Malin tak percaya, matanya berkaca-kaca. Sungguh ia sangat merindukan anaknya selama beberapa tahun ini. Maka ia pun segera berlari menuju dermaga. Benar saja, di sana terlihat Malin dengan istrinya yang sangat rupawan. Malin, kau pulang nak, seru ibunya. Malin mengenali ibunya, namun ia malu mengakui orang tua yang berpakaian sangat lusuh itu. Bagaimana ia akan menjelaskan kepada istrinya tentang semua ini? Kau bilang ibumu sudah meninggal. Apa benar orang tua ini adalah ibumu? Tanya istri Malin ini. Dia bukan ibuku. Dia pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku, seru Malin. Sungguh sakit hati ibunya mendengar perkataan Malin. Ibunya lalu mengutuk Malin. Hatimu sungguh sekeras batu Malin, maka kau aku kutuk menjadi batu. Kau anak yang durhaka, ucap ibunya. Malin ketakutan. Ia memohon kepada ibunya, namun ibunya sudah sangat sakit hati. Seketika hujan turun sangat lebat dan petir menyambar. Saat itu pula Malin berubah menjadi batu. Demikian cerita dari Mama Radit. Semoga kita mengambil hikmahnya, yaitu bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, terutama ibu kita, karena
Surga ada di bawah telapak kaki ibumu. Sayangilah ibumu karena ibumu adalah manusia paling berjasa dalam hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Kali ini kita akan bercerita mengenai sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Ada yang tahu kapan kita memperingati Hari Sumpah Pemuda? Ya, betul. Setiap tanggal 28 Oktober, Indonesia kembali memperingati Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus dari keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Bermula pada saat pemuda-pemuda yang kita kenal dengan Yong Ambon, Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes, dan lain-lain berkumpul untuk merumuskan ide besar. Mereka saat itu masih sangat muda, sekitar usia 20 tahunan, bahkan ada yang masih di bawah 18 tahun. Mengobrol dalam bahasa Belanda karena mengenyam pendidikan Belanda, berbahasa daerah masing-masing, dan berbahasa Melayu, bahasa pergaulan pada masa itu. Tidak ada di antara para pemuda saat itu yang bermain Mobile Legends, COC, atau PUBG, apalagi bikin video TikTok. Karena saat itu teknologi memang belum semaju dan secanggih seperti sekarang ini. Belum ada Android atau iOS. Meski demikian, pemikiran para pemuda ini sangatlah maju. Mereka mempunyai visi yang efeknya bisa kita nikmati sampai saat ini. Dipicu oleh gerakan-gerakan mahasiswa Indonesia di Belanda, para pemuda di Hindia Belanda pun mulai berbicara masalah kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di antara sesama warga jajahan. Sekat-sekat kedaerahan mulai dikikis. Gedung atau asrama tempat tinggal pelajar yang tergabung dalam Jong Java sejak 1926 yang terletak di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat pada saat ini digunakan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Tercatat ada Muhammad Yamin, Abu Hanifah, Amir Sarifuddin, Akagani, Muhammad Tamzil pernah tinggal di sana. Para pelajar menyewa gedung itu dengan tarif 12,5 gulden per orang setiap bulan atau setara dengan 40 liter beras waktu itu. Setiap malam, para mahasiswa ini berdiskusi tentang berbagai hal hingga larut malam. Jika sudah lelah, mereka akan patungan uang untuk membeli kopi dan sate atau mencari soto ke Pasar Senen yang tak jauh dari asrama. Namun jika ada ujian, diskusi dan perdebatan terhenti dulu. Masing-masing konsentrasi belajar di kamarnya. 13 tokoh penting Sumpah Pemuda antara lain: pertama, Muhammad Yamin. 2. Sugondo Joyo Puspito. 3. Sunaryo Sastrowardoyo. 4. Yohanes Laimena. 5. Joko Marsaid. 6. Amir Sarifuddin Harahap. 7. Wage Rudolf Supratman. 8. Sarmidi Mangun Sarkoro. 9. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. 10.
Kasman Singodimedjo. 11. Muhammad Rum. 12. Adnan Kapau Gandhi. Dan 13. Si Kong Leong. Sebelumnya, para pemuda menggelar Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Batavia atau Jakarta. Beberapa kali pidato tentang pentingnya Indonesia bersatu bergaung di sini. Disampaikan pula tentang upaya-upaya memperkuat rasa persatuan yang harus tumbuh di atas kepentingan golongan, bahasa, dan agama. Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh para pemuda ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena dianggap radikal oleh Belanda dan jika ketahuan akan dibubarkan paksa oleh polisi. Jadi, seringkali para pemuda menggunakan berbagai trik agar rapat yang digelar bisa tetap diselenggarakan dan tidak digerebek atau dibubarkan oleh polisi. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda kedua sepakat dirumuskan dan dibacakan Ikrar Sumpah Pemuda. Kesepakatan dan keputusan ini menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Nah, demikian tadi sejarah singkat dan 13 tokoh penting lahirnya Sumpah Pemuda. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Saya Bumi Bel, sampai jumpa lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Azwati Kamila. Perkenalkan, nama saya Rusni Rate Wulandari. Saya adalah orang tua dari Bupati Gajah Nanto dari Negeri Gelapan. Kita tahu sebentar lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Tapi apakah anak-anak semua masih ingat bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda itu terjadi? Untuk mengingatnya kembali, mari kita simak berita berikut ini. Peristiwa Sumpah Pemuda disemangati dengan lahirnya pergerakan nasional, yaitu Pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Dengan adanya Pergerakan Budi Utomo inilah mereka akhirnya tergerak untuk membentuk suatu organisasi bagi pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Pemuda yang ada di Indonesia, baik yang belajar di Indonesia maupun yang belajar di Belanda, mereka berkeinginan untuk mengubah nasib bangsa Indonesia yang saat sekarang atau saat itu sedang dijajah oleh Belanda. Organisasi-organisasi itu muncul di berbagai macam daerah. Misalnya di Jawa muncul Jong Java, di Sumatera muncul Jong Sumatera Limbong, ada lagi Jong Salabes, dan lain sebagainya. Tetapi organisasi-organisasi pada saat itu masih bersifat kedaerahan, sehingga mereka berkeinginan untuk menyatukan organisasi
membuat rapat besar, yaitu kita kenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 dimulai pada tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei tahun 1926. Kongres Pemuda ini dilaksanakan di Jakarta dan diketuai oleh Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani berasal dari Yogyakarta. Pada Kongres Pemuda 1 ini dihadiri oleh organisasi-organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Mereka mencetuskan beberapa pemikiran baru. Yang pertama adalah keinginan untuk membentuk suatu organisasi nasional. Yang kedua, mereka berkeinginan untuk menghapuskan atau menghilangkan sifat-sifat kedaerahan. Dan yang penting adalah munculnya ide untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Ide tersebut dicetuskan oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berasal dari Jong, Sumatera Nembong. Pada Kongres Pemuda pertama tadi belum jelas mau dibawa kemana arahnya, sehingga mereka berkeinginan untuk melaksanakan Kongres Pemuda yang kedua. Kongres Pemuda yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Pada kongres ini diketuai oleh Sukondo Joyo Puspito yang berasal dari Jong, Sumatera Nembong. Pada peristiwa ini, para pemuda di Indonesia yang pada saat itu dihadiri oleh lebih dari 700 pemuda di seluruh Indonesia, mereka berkeinginan untuk menyatukan seluruh pemuda yang ada di Indonesia dan mengubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Karena pada saat itu Indonesia dalam masa penjajahan. Mereka membuat ikrar atau janji yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Masih ingat bagaimana Sumpah Pemuda itu? Yang pertama adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari ikrar Sumpah Pemuda ini kita bisa lihat munculnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan pada peristiwa ini juga muncul dinyanyikan lagu bangsa Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya ciptaan B.R. Supratman pertama kali. Demikian tadi singkat cerita terkait dengan peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda yang selalu kita peringati setiap tanggal 28. Dari peristiwa tadi, hikmah apa yang bisa kita ambil? Sebagai pemuda pemudi Indonesia pada masa sekarang, kita harus bisa berkaca kepada semangat para pemuda-pemudi pada masa lalu, di mana mereka dalam masa penjajahan punya keinginan untuk mengubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Kita sekarang sebagai pemuda-pemudi pada masa sekarang dengan kondisi yang lebih enak dibandingkan dengan masa-masa lalu, harusnya memiliki semangat yang lebih dibandingkan. Kita harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal yang positif. Sebagai pelajar, kita harus belajar tekun supaya kita bisa meraih cita-cita kita, supaya kita bisa memajukan bangsa Indonesia. Kita juga jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan diri sendiri, merugikan orang tua kita, bangsa kita, dan orang-orang di sekitar kita. Demikian, cukup sekian cerita dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Bunda Kamelia. Pagi ini Bunda Kamel akan menceritakan sebuah kisah tentang pohon kehidupan. Nah, pasti pada penasaran kan apa itu pohon kehidupan? Yuk kita dengarkan ceritanya. Pada suatu hari, hiduplah seorang pria tua yang memiliki 4 orang anak. Ia ingin anak-anaknya tidak menjadi manusia yang terlalu cepat menghakimi sesuatu. Nah, untuk itu, ia mengirimkan anak-anaknya untuk melihat sebuah pohon apel yang terletak berada jauh dari rumah mereka. Masing-masing anak diminta pergi ke 4 musim yang berbeda. Ada musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Nah, saat keempat anaknya kembali, sang ayah bertanya apa yang telah anaknya lihat di pohon apel itu. Sedangkan anak kedua mengatakan melihat pohon apel itu terlihat dipenuhi tunas dan sangat menjanjikan. Sedangkan anak ketiga mengatakan pohon apel itu dipenuhi bunga-bunga yang wangi. Lalu, anak keempat mengatakan pohon apel itu dipenuhi buah apel yang lezat sekali. Ayah menjelaskan kalau semua yang dilihat oleh anak-anaknya itu benar. Karena satu anak melihat satu pohon apel di satu musim saja. Kemudian sang ayah berujar, tidak boleh menghakimi pohon atau sesuatu, apalagi manusia, dari satu sisi saja. Nah, itulah inti dari cerita pohon kehidupan. Semoga bermanfaat buat anak-anak semua ya. Kamelia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Seru ya video yang sudah kita saksikan tadi, kolaborasi antara mama dan kakak-kakak semua untuk bercerita dan berliterasi di rumah. Semoga melalui video ini dapat menginspirasi keluarga kakak-kakak semua di rumah. Terima kasih sekali sudah bergabung.